Tetangga kita hari ini adalah seorang pengusaha yang datang dari Bandung. Ini dia Alex Fu. Di sini Alex bercerita bagaimana ia bisa melewati kepahitan hidup ketika ditipu oleh seorang guru yang dia anggap sebagai ayah sendiri. Pada saat ia bermimpi ingin menjadi berkat untuk banyak orang dengan membuka lapangan pekerjaan, hingga ia dan keluarga harus melewati proses pemulihan. Melalui cerita Alex, gue jadi belajar bahwa kesetiaan kita berada di jalan Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah. Tapi ketika kita melewati masalah tersebut, Tuhan selalu menemani dan membimbing kita. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga yang gue sayangin dan gue kasihin. Well, terima kasih banyak karena kalian sudah kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan kalau misalnya kalian adalah penonton setia kita dan mungkin pendengar podcast setia kita, dan kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, jangan lupa untuk langsung cek merchandise kita. Ini ada official merchandise yang lagi gue pakai sekarang ini. Ada logonya ya, Daniel Tetangga Kamu di sini. Dan kalian bisa langsung, ini ada QR code. Kalian bisa langsung foto aja dan ini akan membawa kalian ke official shop di Tokopedia kita. Dan atau kalau misalnya mau secara manual bisa juga search DMN official merch. Dan thank you juga buat semua yang udah memberikan super thanks yang ada di sini, di bawah sini. Dan yang untuk subscribe. Tapi yang pastinya sekarang ini langsung aja gue akan ngobrol sama tetangga kita hari ini yang jauh-jauh dari Bandung. Ini dia Alex Fu. Bro, what is up? Thank you so much udah datang dari Bandung langsung ke sini. Ini jadi Alex nih, ini lucu banget ceritanya. Jadi Mei-chan sama Bunda Maya ya, Maya Estianti itu ternyata satu grup ya. Yeah. Kalian bertiga satu grup dan habis itu ngomongin soal diet-diet keto-keto dan lain-lain. Cuman gitu. gue yang gendut sih. Sisanya semua udah sukses kayaknya. Iya, keto lu nakal-nakal sih kayaknya. Ketonya udah batal dari kapan-kapan. Nah abis itu si Mei-chan tiba-tiba kayak WA ke gue, Nil, ini ada temen gue Alex dan dia baru aja sharing tentang ceritanya dia di salah satu podcast namanya Overpost. Nah itu bagus loh podcastnya. Jujur gue sendiri akhirnya ngeliat nonton beberapa yang lain dan wow, it's so good. Tapi yang bikin gue menarik adalah judulnya si Alex Fu ini gitu. Wah, ditipu 78 miliar. Oh my goodness. Bukannya apa Alex? Maksudnya gini, gue pada saat itu, gue terima WA itu, gue lagi ke salah satu bank di Indonesia. Itu gara-gara gue masukin duit di tahun 2014. Kecil, nggak kecil sih. Buat gue mungkin lumayan lah. 6.700 Australian dollar gitu. Gara-gara kemarin itu kayak untuk investasi atau apa gitu kan. Nah dia bilang di situ ada tabungan tahap berjangka atau apa gitu ya. Jadi setiap bulan itu bakal di roll over dan lain-lain. Dan bunganya 2% gitu. Wow. Dan gue tiba-tiba lagi nyari-nyari karena gue lagi ngurusin apalah dokumen apa, ketemu gitu. Gue bilang, wow ini lumayan banget nih dari tahun 2014. Gue hitung, sekarang harusnya udah 10.000 Australian dollar nih. Gue telepon ke banknya, ternyata dari 6.700 jadi 7.000 di tahun 2023 gitu. Jadi itu udah 9 tahun. Gue bilang kayak apa kabarnya nih 2% dan abis itu apa namanya compounding interest gitu kan dan lain-lain gitu, harusnya udah 10.000 lebih dan lain-lain. Itu gue ngerasa yang tadinya harusnya gue di otak gue dapat 3.000 dolar, tapi ternyata gue cuma dapat 300 dolar. Itu udah kesel banget, apalagi 78 miliar bro. Gue sad. Nah jadi kalian kalau misalnya mau tahu ceritanya bisa langsung lihat aja di interviewnya, itu cerita lengkapnya. Tapi mungkin gue di sini pengen ngobrol sama Alex karena gue lumayan terkejut
di apa ya, di ceritanya lu itu bahwa si orang ini yang nipu lu ini, dia menggunakan agama sebagai salah satu alat untuk memanipulasi lo gitu. So kita pengen ngomongin ke arah situ sih, karena gue kan lebih ke spiritual journey-nya, dan gue pengen tahu kayak you know what, pembelajaran apa kita pengen belajar bersama. Jangan sampai kita ngerasa, bukannya apa ya, kita ngerasa sering banget, aduh nih anak beneran deh, kalau misalnya gue jadi dia gak mungkin gue bakal ketipu. But yet setelah gue pikir-pikir lagi, setelah gue renungin lagi, man, Alex is a smart guy, come from a smart family, there is no way gue gak ketipu. You know, kalau misalnya gue ada di posisinya Alex, mungkin gue sendiri juga akan menjadi salah satu korban juga gitu, kalau misalnya ketemu sama orangnya. So mungkin kita mulai dari awal banget, kayak lu itu sebenarnya masa kecilnya seperti apa, dan kenapa bisa sampai kayak butuh seorang mentor untuk mentorin lo, dan bukan apa ya, mendengar petuah dari ayah lu sendiri gitu. Oke, jadi kalau gue ngobrol dari masa kecil gue gitu ya. Ya, dikit aja. Kita sih dari keluarga sebenarnya yang berkecukupan lah. Ya, jadi papa dari kecil memang fokus ngebangun pabrik waktu saya lahir. Jadi kalau kita lihat sejarahnya perusahaan keluarga itu, saya lahir, PT papa juga lahir. Jadi saya tuh seumur pabrik yang ada di Bandung. Right. Lebih gitu. Tapi mungkin banyak waktunya beliau itu yang kesita sama pekerjaan. Right. Seperti kebanyakan orang Chinese lah. Yeah. Kan naruh uang tuh sangat penting gitu loh. Karena uang tuh status buat dia. Uang tuh penting lah. Memang uang tuh sangat penting lah dalam hidup ya. Betul. Jadi dia sendiri gak terlalu banyak invest sama waktu sama anak-anak, termasuk sama saya. Right. Itu yang mungkin orang gak tahu gitu. Papa saya tuh sebenarnya dulu punya murid, itu cousin saya sendiri. Hari ini sudah almarhum. Dan itu drama banget, bro, drama banget sih. Jadi di satu titik papa itu pernah ngalamin yang saya alamin. Kalau saya di backstep sama guru saya, kalau dia di backstep sama ponakannya sendiri yang ilmunya semua turun ke dia sebenarnya. Si cousin lu ini. Cousin gue ini. Jadi waktu saya masuk ke pabrik, dia tuh seakan-akan kalau yang saya baca udah empet gitu loh, mau ngajarin anaknya lagi, karena udah punya pengalaman pahit ngajarin semuanya abis-abisan. And yet dia di backstep. Kurang lebih ceritanya begitu. Kita nggak usah perpanjang lah karena ini jadi kemana-mana ya. Tapi ini ceritanya. Jadi waktu saya masuk ke pabrik itu, of course saya merindukan tokoh orang yang bisa membimbing saya di sana. Betul. Tapi ayah saya karena kepahitannya, karena mungkin perjalanan hidupnya yang nggak mudah sama sekali gitu ya, nggak mudah sama sekali Nil. Tapi saya juga nggak bisa buka terlalu vulgar di sini. Dia nggak bisa jadi tokoh yang saya dambakan gitu loh. Jadi guru yang ngajarin semuanya itu. Jadi muncullah tokoh ini gitu loh. Tokoh yang diidam-idamkan sama banyak orang lah. Dia karismatik. Udahnya kalau ngomong bisnis bawanya Tuhan gitu ya. Lalu udahnya juga nasionalis. Jadi macam-macam lah. Wah ini kayak tokoh dari komik mana gitu, tokoh fiktif tapi ada orangnya gitu loh. Papa saya ketemu dia langsung gak percaya. Gak ada orang katanya dalam bisnis bawa-bawa Tuhan tuh udah pasti nipu gitu ya. Kalau saya justru ditantangin gitu, pengen buktiin. Saya bisa loh gitu loh. Tetap di dalam Tuhan. Tapi bisa berkarya, bisa memberkati banyak orang. Itu yang sebenarnya saya tuh clash ide ini loh. Saya mempunyai visi jadi garam dan terang buat orang. Sedangkan kalau kata papa saya di bisnis tuh nggak begitu. Ini kan sebenarnya sebuah ideologi yang bertentangan gitu loh antara saya sama ayah saya. Tapi ya memang itulah kenaifan kita ya sebagai orang, karena saya mungkin dari kecil saya kan bacain komen-komennya netizen tuh. Kalau kita udah berani viral gini kan udah berani dihujat satu Indonesia ya. Jadi saya juga liatin inputnya, memang bener saya mungkin orang yang kurang berpengalaman, orangnya naif, terus udahnya memang dari lahir udah so much privilege gitu ya, sehingga otak saya tuh tertutup gitu sama dunia, begitu jahat gitu loh dunia tuh kayak begitu. Gak ngira kalau misalnya ada orang yang bisa nipu sampai segitunya. Iya sampai segitunya, teganya sampai segitu gitu. Oke, so akhirnya dari lu sendiri
sebenarnya ya ada sebuah keinginan bahwa lu pengen ngebuktiin aja gitu ke bokap bahwa gue bisa loh mempunyai jalan sendiri tanpa bantuannya bokap gitu misalnya. Arahnya bukan ke sana sih, tapi arahnya lebih ke panggilan hidup kan, kayak kita setelah bisa di bisnis apa sih, kan pengen jadi garam dan terang. Nah gue tuh kemakan banget sama yang namanya social entrepreneurship itu loh. Oke, bentar, garam dan terang itu gue pengen kasih tahu aja kepada tetangga kita yang mungkin gak terlalu familiar sama term ini gitu. Jadi Yesus itu sempat bilang bahwa kita ini sebagai pengikut Kristus itu menjadi garam dan terang, di mana garam itu kita bisa lihat garam, tapi ketika kita masukin ke makanan, ya garamnya nggak kelihatan lagi, tapi makanannya jadi lebih sedap gitu. Nah kadang-kadang untuk menjadi garam itu kita ya mungkin agak-agak self sacrifice gitu. Yang penting orang-orangnya bisa lebih naik dan lebih baik lah, lingkungan kita jadi lebih baik, dan mungkin kita nggak terlalu harus punya kreditnya lah kayak gitu. Itu sebagai terang. Sebagai garam. Nah kalau misalnya sebagai terang, ya kita sebisa mungkin menjadi terang di kehidupan yang begitu kelam dan gelap ini gitu kan. So itu maksudnya garam dan terang. Nah kalau misalnya di dunia bisnis itu lu pengen jadi garam dan terang dengan social entrepreneurship. Social entrepreneurship. Itu artinya apa men? Jadi gimana caranya kita membuat sebuah perusahaan, tapi ujungnya itu bisa menciptakan lapangan kerja banyak buat orang, bisa mensejahterakan mereka dengan program yang kita buat, kita membuat produk yang bisa memberkati orang. Jadi itu kan sebenarnya Bible principle, prinsip firman Tuhan yang kita masukin ke nilai-nilai yang ada dalam perusahaan kita. Dan mungkin ini kan kalau bertentangan dengan rumus entrepreneurship biasa yang kita gimana caranya cari modal seminimum mungkin, bener gak sih? Bisa cari cuan sebanyak mungkin gitu loh. Betul. Cari keuntungan sebanyak mungkin. Gitu kan. Gimana caranya kan gak ada yang ngajarin gitu loh bro. Nah orang ini tuh paham. Jadi kalau si RG ini paham percis gitu loh. Oh harus begini, harus begitu gitu. Nah akhirnya dari situ lo, lu sendiri kan tahu kalau bokap lu juga punya mungkin ada 1,000 orang kali di perusahaannya dia gitu kan. Nah dia sendiri sebenarnya tanpa mengikuti konsep Alkitab, sebenarnya dia sendiri udah melakukan gitu kan, karena udah memberkati 1,000 keluarga gitu, correct. In a way gitu kan. Correct. Tapi lu pengen lebih lagi dari itu. Ya pengen lebih lagi lah. 10,000 gitu maksudnya. Iya kalau bisa 10,000, 30,000 gitu loh. Iya makanya keluarlah iming-iming mimpi go public. Gitu loh. Gitu. So what happened after akhirnya lu udah ketemu RG, dan habis itu dia juga memberikan beberapa petua-petua gitu ya, dimana yang gue denger nih pokoknya uang itu kedagingan banget, uang itu adalah sesuatu yang sangat duniawi, tapi kita itu lebih dari itu gitu. Kalau dia justru ngomongin tentang social entrepreneurship itu kebalik. Kalau yang namanya social entrepreneurship itu bukan mau cari uang, tapi bagaimana menggunakan uang kita untuk memberkati orang. Jadi fokusnya itu selalu dia bilang nggak boleh kedagingan, nggak boleh lapar duit. Syaratnya itu. Itu kan bungkusan yang sangat baik banget buat orang-orang yang yang maksudnya, kalau saya kan sebenarnya sama dia tuh di profiling. Oh orang ini tuh bakal kenanya lewat sini, lewat spiritualnya gitu loh. Gitu. Kalau mungkin kalau ngomongin teknis manajemen segala macam, saya lebih ngerti lah gitu. Jadi dia nggak serang saya lewat sana, gitu. Dan dia lihat kelemahan saya, dosa yang saya punya itu hubungan yang retak sama orang tua. Itu yang dia pakai terus-terusan, kita dibentur-benturin gitu loh. Oh papa kamu itu kadang keluarga terdekat itu orang yang nggak bisa bikin kamu jadi besar katanya. Oh wow, oke. Gitu. Jadi orang terhambatnya sama orang yang terdekat, dia bilang begitu terus, itu ditanemin terus bro. Kalau kita liatin ada 50 murid, mungkin 45 tuh kebentur sama orang tua. Yang 5% mungkin sama pasangannya. Yang gitu. Jadi yang 5 orang mungkin sama pasangan gitu ya. Tapi intinya dia tuh punya mekanisme bagaimana ngecek
Ya. Ngecek kita tuh udah percayanya sampai mana. Kalau kita udah ngelanggar semua yang kita udah ngelakukan semua yang dia suruh artinya wah ini orang udah percaya 100%. Disuruh apapun mau. Oke. Dan sampai akhirnya lu disuruh nendang bokap lu sendiri dari perusahaannya gitu. Kalau alasannya selalu nggak ngomong, lu turunin papa lu kan nggak sopan begitu. Dia ngomong gini, kalau perusahaan mau go public katanya ya, terus udahnya kamu bukan pembuat keputusan dalam perusahaan, gimana mau go public? Kan semuanya masuk akal. Make sense dong. Kalau kamu bukan ada duduk di posisi direktur, gimana kamu caranya mengendalikan perusahaan gitu loh. Gitu. Jadi dia tuh punya mekanisme tapi ujungnya kita ngelakuin apa yang dia mau gitu loh. Iya. Basically begitu. It's very manipulatif sih. Very manipulative, correct. Yeah. Dan maksudnya dia benar-benar kayak ngerasa kita ngerasa dia itu di samping kita. Dan dibalikin lagi. Loh, yang mau go public kan lu. Gua mah cuman ngasih jalan aja ke lu. Gitu loh. Yeah. Jadi balik-baliknya kalau semuanya udah kita rentetin, yang salah ya gua. Udahlah. Yang bodoh itu gua, yang salah tuh gua, yang mau itu gua. Dia cuman guru. Jadi dia tuh gak bisa disalahin. Ya. Cuman ini terjadi sama 50 murid yang lain gitu loh. It's amazing. It's an amazing skill. Bukannya apa ya, kalau misalnya dia baca gua pun juga mungkin gua kena gitu. Seriously. Gua gampang banget kali kayak dikena. Dia ngelihat oke Daniel nih kayaknya dada. Gua kemungkinan juga kena juga gitu. Seriously. Like I wanna honor you and respect you in that sense gitu. Karena untuk dia bisa 50 orang gak mungkin 50-50-nya itu naif gitu. I think apalagi sekarang ini kita ngelihat banyak iming-iming kayak dari sosial media lah. Lu umur berapa saat itu dan habis itu ngelihat Mark Zuckerberg umur berapa udah di mana. Iya. Kita juga pengen, gue pengen ngelakuin apa aja dan dia juga mempunyai pencitraan yang begitu luar biasa gitu kan. So I think gue juga bisa kemakan banget. Pabrik kita tuh kena bencana, kena banjir. Itu pabrik kita kerendam 1,6 meter. Ini gimana nasib 1.000 orang karyawan, masih ada anak, ada istri bagaimana gitu. Jadi umur 23 tahun saya bikin hutang pertama 10 miliar. Ya. Dan salahnya ya gue ikut mentor yang salah. Dan saya mengandalkan dia sekali, mimpi-mimpinya semua yang disiapin sama dia tuh saya makan semua. Gitu loh. Akhirnya kapan lu sadar kalau misalnya lu lagi ditipu? Jadi gini,